Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusnia Darniati, NIM 21278. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari UAS Bahasa Indonesia saya. Terlebih dahulu, saya mohon maaf atas akan sulitnya saya berbicara karena saya sedang sakit. Pertanyaan yang pertama, uraikan 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna atau tafsir ayat ini. Yang pertama, saya membaca kembali kisah-kisah tentang Nabi Yusuf agar memudahkan saya untuk menafsirkan ayat ini. Yang kedua, saya berusaha mencari ayat yang sama agar dapat memudahkan saya juga. Yang ketiga, saya berusaha memaknainya dengan kata per kata dan memaknainya secara keseluruhan. Pertanyaan yang kedua, sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan penggunaan tanda baca tersebut dalam ayat ini. Tanda baca yang pertama yaitu tanda titik. Tanda titik di sini berguna untuk mengakhiri kalimat. Yang kedua, tanda kurung, yaitu tanda kurung di sini untuk menjelaskan atau untuk menambahkan suatu kata. Yang ketiga yaitu tanda koma, yaitu tanda yang digunakan untuk pemisah kata dalam sini. Yang keempat yaitu tanda petik 2, yaitu tanda untuk yaitu tanda yang digunakan untuk mengapit sesuatu pembicaraan. Yang kelima yaitu tanda seru. Tanda seru di sini digunakan untuk menegaskan sesuatu kepada ayahnya. Yang kedua, yang A, uraikan yang Nanda rasakan setelah membaca teks tersebut, kemudian ungkapkan secara jujur yang akan dilaksanakan sebagai wujud kepedulian terhadap musim di Syam tersebut. Kepedulian saya di sini maksudnya, mungkin saya tidak bisa apa-apa, tetapi yang saya bisa di sini hanya mendoakan teman-teman saya, saudara-saudara saya yang ada di negeri Syam, yang sedang kelaparan, yang sedang tidak ada kemukiman, yang tidak ada pelindungan, yang tidak punya rumah, yang tidak punya segala sesuatunya seperti kita di Indonesia. Saya hanya berdoa kepada Allah untuk senantiasa melindungi keluarga-keluarga saya, saudara-saudara saya yang berada di sana. Dan saya juga berusaha untuk senantiasa mendoakan agar COVID atau bencana ini hilang, agar rakyat di sana juga mudah untuk mengakses kembali, karena adanya ini susah untuk kita berkomunikasi pula dengan dia gitu. Jujur, yang akan saya lakukan yaitu hanya mendoakan. Dan yang kedua, temukan 15 diksi susun di dalam sebuah kamus dan artikan diksi tersebut. Diksi yang pertama, bumi. Bumi adalah tempat tinggal suatu penduduk atau tempat tinggal rakyat Syam. Blokade yaitu penutupan suatu daerah seperti penutupan suatu daerah agar tidak ada yang bisa masuk ke dalam daerah tersebut, seperti kapal, seperti orang lain tidak bisa masuk ke daerah tersebut. Yang ketiga, kritik yaitu keadaan yang berbahaya dan mengkhawatirkan. Logistik yaitu persiapan atau pembelaan. Jauh yaitu antonim dari kata depan.
konflik yaitu perselisihan atau pertentangan, keterbatasan yaitu segala kekurangan yang ada, hadirkan yaitu menyalurkan atau memberikan, kandas yaitu sangat berbahaya, ekstrim yaitu keadaan yang sangat keras atau sulit, dekap yaitu menjaga, memberikan kekuatan, merangkul, dermawan artinya pemurah hati, orang yang suka bersedekah dan beramal kebaikan. Yang ketiga, jelaskan 5 alasan Nanda sebagai bangsa Indonesia harus bangga berbahasa Indonesia. Kemudian paparkan yang telah dilakukan. Untuk saat ini, saya sangat bangga kepada bangsa Indonesia. Yang pertama, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang unik, bahasa Indonesia itu adalah bahasa yang unik bagi saya sendiri. Yang kedua, bahasa Indonesia itu adalah bagi saya bahasa Indonesia adalah seni. Bahasa Indonesia kita ini adalah seni dari segala seni. Yang ketiga, yaitu bahasa Indonesia ini adalah penyatu atas bangsa-bangsa yang ada, penyatu dari bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, dan berbagai jenis bahasa di Indonesia begitu banyak, dan di bahasa Indonesia ini disitulah akan disatukan semua bangsa tersebut. Yang keempat, karena bahasa Indonesia adalah penyambung saudara-saudara kita. Yang kelima, bahasa Indonesia juga menjadi khasnya diri kita, khasnya orang Indonesia, khasnya diri kita sebagai bangsa Indonesia. Cara saya menjaganya yaitu untuk saat ini saya baru mencoba untuk menerapkan kepada diri saya sendiri untuk senantiasa untuk selalu memakai bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau adik-adik saya bertanya, saya berusaha untuk menjawabnya dengan bahasa Indonesia, dan saya juga berusaha untuk mengajarkan kepada adik-adik saya untuk selalu berbahasa Indonesia, yaitu bahasa kita yang satu. Yang keempat, uraikan 4 persiapan kerja yang akan Anda lakukan dan jelaskan alasannya. Yang pertama, persiapan kerja yang saya siapkan yaitu pendidikan, yaitu kuliah saat ini. Pendidikan sangat dibutuhkan oleh orang untuk mencari seseorang karyawan, karena tanpa pendidikan akannya sangat sulitlah mencari pekerjaan. Sedangkan pada zaman sekarang aja S1 saja terkadang sudah tidak berguna. Maksudnya tidak berguna di sini, kadang untuk mencari pekerjaan susah, apalagi kita yang cuma tamat SD, SMP, SMA. Maka dari itu pendidikan sangat penting bagi saya. Yang kedua adalah skill. Kenapa skill? Skill itu adalah suatu potensi bagi diri kita. Mengapa suatu potensi atau skill yang saya di sini, yang saya salurkan di sini? Karena seseorang yang mempunyai potensi diri, maka akan lebih mudah untuk mencari pekerjaan, akan lebih mudah untuk menyalurkan dirinya kepada halayak. Yang ketiga yaitu pergaulan. Karena semakin banyak kita bergaul, semakin banyak kita mempunyai teman, semakin banyak kita mempunyai pendukung untuk dunia kerja. Karena zaman sekarang orang yang tidak bergaul susah untuk mendapatkan susah untuk mendapatkan pekerjaan, karena pekerjaan ini juga memerlukan orang dalamnya. Mungkin saja kita ingin masuk ke perusahaan itu dan ada sahabat kita di sana, dan sahabat kita itu bisa membantu kita menyampaikan apa yang dibutuhkan, apa persyaratan yang bisa kita masuk untuk ke dalam pekerjaan tersebut. Yang keempat yaitu mental kerja dan juga sopan santun saya ada di dalam sopan santun yang akan dipersiapkan.
mental kerja itu, karena orang ingin bekerja, dia sangat ingin bekerja, tetapi tidak mempunyai mental kerja. Kalau tidak mempunyai mental kerja, maka akan sangat-sangat sulit sekali untuk mencari sebuah pekerjaan. Karena setiap orang yang tidak mempunyai mental atau nyali untuk bekerja, maka akan kesulitan dalam usahanya tersebut. Mengapa saya katakan begini? Karena saya pernah bekerja dahulu. Rasanya memang sangat-sangat sulit sekali kalau kita tidak mempunyai mental kerja. Mental kerja di sini kita harus tahu bagaimana suatu pekerjaan. Kita harus tahu bagaimana caranya kita memahami pekerjaan itu. Dan juga di sini kita harus menjaga sopan santun kita, sikap kita dalam bekerja, karena orang membutuhkan karyawan yang bisa berbicara, bisa sopan santun, bisa menghargai pelanggannya, bisa menghargai orang yang dia temui, maka dengan mudah untuk menemukan pekerjaan tersebut. Baiklah, nomor 5. Buatlah pidato durasi 5 menit. Pidato durasi 5 menit. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Hil jabaril qahar, al-azizil ghaffar, khalikil jannati wan nar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin mukhtar wa ala alihi wa ashabi aktar, amma ba'du. Yang sama-sama saya hormati, yang sama-sama dan saya hormati adalah ibu dosen pengampu kita, dan yang saya cintai, yang membawa umatnya dari zaman kebodohan hingga zaman sekarang terang menerang dengan zaman yang serba berpendidikan, yakni Nabi Yuna Muhammad SAW. Dan tidak lupa pula saya bersyukur karena hadirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap langkah kaki saya di kehidupan ini. Dan tidak lupa pula saya menyampaikan terima kasih dan kepada saudara-saudara saya. Baiklah, saya tidak akan panjang-panjang kata-kata mukadimah saya. Langsung saja saya mulai pidato saya yang berjudul Kewajiban Menuntut Ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi memerintahkan kepada umat muslim sedunia untuk senantiasa bersyukur, untuk senantiasa menuntut ilmu dari bayi hingga liang lahat. Sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, Udlubul hilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Karena apa yang kita kerjakan di dunia ini memerlukan ilmu. Berdagang memerlukan ilmu. Berdagang kita harus tahu bagaimana ilmu perdagangan itu. Menjadi seorang dokter, kita harus dengan ilmu. Mengapa? Karena kita harus tahu mengapa, bagaimana dokter itu harus berpakaian seperti apa, harus menggunakan alat apa, harus bersikap seperti apa. Menjadi seorang guru pun juga harus dengan ilmu. Karena mengapa? Jadi seorang guru itu juga tidak mudah, karena kita perlu untuk memahami para siswa, memahami para murid kita, memahami hatinya, memahami pikirannya, bagaimana dia, dan itu semua juga dengan ilmu. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Bagaimana sabda Rasulullah yang berbunyi, Udlubul hilma walau bushin, yang artinya tuntutlah ilmu itu walau sampai ke negeri Cina. Wah,
Kenapa? Kenapa ke negeri Cina? Kenapa Rasulullah tidak memerintahkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke Amerika? Nah, di sana kita bisa bertemu dengan kita bisa bertemu dengan Donald Trump, presidennya Amerika. Kenapa tidak diperintahkan kita menuntut ilmu ke negara Korea? Misalnya kita bisa bertemu dengan Blackpink, EXO, kita bisa bertemu dengan wajah-wajah drama-drama Korea, orang-orang yang memainkan itu, dan band-band lainnya. Kenapa? Jawabannya adalah karena negeri Cina menguasai ilmu perdagangan. Karena negeri Cina menguasai ilmu perdagangan, maka Rasulullah memerintahkan kita untuk menuntut ilmu sampai ke negeri Cina. Maka dari itu, marilah kita menuntut ilmu sedini-dini mungkin, karena hidup tanpa ilmu tidak berarti apa-apa. Tentu saja, ilmu yang kita dapati mempunyai manfaat bagi diri kita sendiri dan orang lain, yakni orang banyak. Setidaknya, walaupun kita tidak bisa menyebarkan ilmu kita kepada seluruh orang di dunia bumi ini, setidaknya kita bisa menyampaikan ilmu kita kepada sanak saudara kita, cucu-cucu kita, anak-anak kita kelaknya. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Apabila salah dan janggalnya saya mohon maaf. Kepada manusia saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.